Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu tidak berdosa. Semua ulama pasti akan menjelaskan hal yang sama, bahwa meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat besar. Namun dalam penghukuman terhadap pelaku dosa besar ini, terutama pelaku yang meninggalkan sholat, bahkan bertahun-tahun tidak sholat, apakah mereka ini masih muslim atau diakah seorang kafir? Hal ini disebabkan hadis Rasulullah SAW. Pertama, Rasulullah SAW menyampaikan perbedaan antara laki-laki dengan orang kafir dengan orang musyrik adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis riwayat Ahmad, perjanjian yang membedakan kami dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkan sholat, dia benar-benar telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini juga sahih. Menurut Imam Ahmad, hadis ini menunjukkan kekufurannya orang-orang yang meninggalkan sholat. Pendapat ini dipegang teguh oleh Imam Ahmad dan para pengikutnya. Hal ini bertujuan agar manusia tidak meremehkan sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat. Pendapat Imam Ahmad ini berseberangan dengan Imam Syafi'i, guru beliau sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat hanyalah orang-orang fasik yang tidak keluar dari Islam. Mereka dihukumi fasik dan mendapatkan ancaman neraka Sakor sebagai tempat tinggal mereka nanti di akhirat. Guru dan murid berbeda pendapat, tetapi tetap rukun. Inilah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Semoga Allah merahmati keduanya. Karena perbedaan keduanya terletak pada masalah furu', bukan masalah usul. Keduanya sama-sama tegas ketika kaum Mu'tazilah yang saat itu berkuasa di bawah Khalifah Al-Ma'mun menyatakan kalamullah adalah makhluk dan bersifat baru, adanya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendapat ini pun ditentang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa kalamullah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersifat qadim, bukan baru, dan sesuatu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa disebut sebagai makhluk. Artinya di dalam masalah furu' boleh saja ada perbedaan pendapat, tetapi di dalam masalah usul, terutama masalah akidah, harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Suatu hari Imam Ahmad didebat oleh gurunya sendiri, yaitu Imam Syafi'i, tentang hukum meninggalkan sholat. Imam Syafi'i berkata, "Wahai Ahmad, apakah engkau mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang kafir?" Imam Ahmad menjawab, "Ya, dia adalah orang kafir." Imam Syafi'i bertanya lagi, "Jikalau dia itu kafir, bagaimana cara dia berislam kembali?" Imam Ahmad menjawab dengan mengucapkan la ilaha illallah. Imam Syafi'i bertanya kembali, "Dia masih memegang kalimat itu dan tidak meninggalkannya?" Imam Ahmad berkata, "Kalau begitu dengan menyerahkan diri untuk mau menjalankan sholat." Imam Syafi'i berkata, "Sholat orang kafir itu tidak sah, dan seseorang tidak bisa dihukumi muslim hanya dengan mengerjakan sholat saja." Imam Ahmad pun terdiam dan tidak melanjutkan jawabannya. Perbedaan guru dan murid ini disebabkan cara pandangan beliau berdua dalam memaknai nas. Imam Ahmad lebih mengutamakan menerima hadis apa adanya, sedangkan Imam Syafi'i memahami hadis berdasarkan usul fikihnya. Namun meskipun keduanya berselisih pada beberapa hal, keduanya tetap akur dan rukun, tidak gontok-gontokan. Ini pelajaran bagi kita yang masih suka gontok-gontokan hanya karena masalah furu'. Adapun mengenai hukum meninggalkan sholat, meskipun di dalam pendapat Imam Syafi'i tidak kafir, tetapi pelaku yang meninggalkan sholat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam mereka dengan neraka Sakor, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma salakakum fi Sakor? Qalu lam naku minal musallin." Ketika orang-orang yang ada di neraka ditanya, "Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakor?" Mereka menjawab, "Kami termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat." Kalau misalkan seseorang yang meninggalkan sholat untuk menebus dosanya, satu sholat dihargai dengan 1 hari di neraka, sedangkan 1 hari di neraka sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kalau seumur hidup dia tidak sholat, tinggal dikalikan saja berapa tahun dia harus menetap di neraka Sakor. Ente kira enak di neraka itu, Bang? Jadi kembali lagi kepada diri masing-masing. Sholat atau tidak sholat itu adalah kesadaran Anda masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah.
pilihlah yang benar agar kita semua selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.